السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرتان. طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون، اليوم يوم العظيم، يوم المبارك، يوم المغفرة، يوم الرحمة، ويوم النهر. أحبائي رحمكم الله، كلنا نريد نفله ونجه في الدنيا وبعده. اعلموا إن الفلاح والنجاح في الدنيا وبعده بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه والاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الحكماء: إذا أحب الله وتبشبش Allah. Mari sama-sama kita khusukkan hati kita, pandangan mata kita menengok ke dalam hati kita semua. Hari ini di tempat ini kita ingin buat persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh seluruh penduduk langit, bahwasanya bersama-sama kita hari ini di tempat ini ingin bermuhasabah, ingin merenung, menengok ke dalam hati kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah menganiaya diri kita sendiri. Terkadang tanpa sadar dan sengaja kita pun juga telah menganiaya daripada ibu dan bapak kita, menganiaya orang-orang terkasih kita, menganiaya anak dan istri kita. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita khusukkan hati kita. Kita tengok ke dalam diri kita untuk muhasabah. Kalaulah di tempat ini saja kita tak mampu muhasabah, maka jangan sampai di tempat lain pun juga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tahu keadaan diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang aniaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Aku, kata Allah, telah menjadikan ke atas kalian semua, aku tetapkan bahwasanya perlakuan itu adalah perlakuan yang haram, perlakuan yang kemudian tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadzalamu. Janganlah kalian menganiaya satu sama lain di antara kalian. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri, menganiaya orang-orang terkasih kita. Boleh sama-sama kita renung, boleh sama-sama kita tengok dalam kehidupan kita, untuk kita flashback, untuk kita kenal kembali bahwasanya ternyata hadirnya kita hari ini, mampu berdiri tegak di tengah-tengah umat, mampu tampil di tengah-tengah keramaian umat, tidak lain dengan sebab adanya orang yang telah rela memikul penderitaan, adanya orang yang telah rela menanggung malu dalam hidupnya. Dia adalah ibu bapak kita. Yakinkan dalam diri kita, mereka ibu dan bapak kita adalah orang yang pernah rela menderita untuk kita, anak-anaknya. Adalah orang yang telah rela membiarkan kulitnya terbakar matahari. Adalah orang yang telah merelakan dirinya tepi sirihnya. Dia buang jauh-jauh perasaan malunya. Tidak lain hanyalah semata-mata ingin membahagiakan kita, anak-anaknya. Hanyalah ingin menghadirkan senyuman dalam kehidupan kita. Maka kalaulah kita yakinkan dalam diri kita
bahwasanya dia adalah ibu dan bapak kita, adalah pejuang hidup kita, yang telah rela susah menderita untuk kita ketika di dunia. Cukup di tempat diri kita mau munajat, berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, kami kenal betul mereka ibu dan bapak kami, mereka pejuang hidup kami, mereka orang yang telah rela menderita untuk kami, kena dikasih pulang. Cukup ya Allah, cukup mereka sudah menderita untuk kami di dunia. Izinkan kami hadiahkan kepada mereka ketika terbaring di alam barzah, riyadum min riyadil jannah. Izinkan kami menata kuburan ibu dan bapak kami menjadi tempat-tempat kebaikan bagi mereka, menjadi tempat beristirahat. Sudah cukup mereka menderita untuk kami. Jadikanlah kuburan ibu dan bapak kami sebagai taman-taman syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di dunia tidak lain semata-mata ingin meraih cinta dan kasih Allah. Karena tidak ada kebahagiaan sampai kepada puncak kebahagiaan apapun kepada kita semua, kepada setiap hamba Allah, kecuali meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Man tasabbaha biqaumin fahuwa asirul lahu. Barang siapa yang sudah tergadai hatinya meraih cinta dan kasih sayang, maka dia akan relakan, dia akan leburkan semua hati dan perasaannya itu untuk kemudian menyenangkan yang dicintainya. Tidak ada kebahagiaan yang tertinggi kecuali meraih, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen Idul Adha, di yaumul nahar, di hari diharapkan kita semua bisa berkorban. Kita mau merenung ke dalam hati kita semua, sudahkah kita meraih cinta kasih sayang Allah? Kalaulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau telah memberikan contoh sehingga beliau telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Tidak seperti membalikkan tangan, tidak seperti dalam sekejap mata saja, tidak, melainkan melalui perjuangan yang begitu amat sangat dahsyat sekali. Bertahun-tahun ujian yang telah Allah siapkan kepada Nabi Ibrahim. Belum lahir sudah diuji oleh Allah untuk dicekal, tidak bisa hadir di dunia. Hari pertama kelahirannya harus menjalani kehidupannya dalam keadaan kesendirian, kesunyian, bahkan terancam untuk kemudian dimangsa binatang-binatang buas. Nabi Ibrahim menjalani hidupnya sepanjang-panjang hidupnya, bahkan sampai di akhir hayatnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian. Begitupun juga kita hari ini. Namun ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita 1/1000 daripada ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Amat sangat sedikit sekali, sangat ringan dan kecil sekali ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sekali lagi dijelaskan bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya adalah bukti tanda cinta kasih sayang Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala merindukan kita bisa kembali kepadanya. Allah merindukan air mata yang mau dibayar mahal. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan pernah menganggap akan mendapatkan cinta kasih sayang Allah. Jangan pernah menganggap akan sampai kepada derajat Khalilullah, kekasih Allah, kalau tidak ada dihiasi dengan air mata kerinduan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqul illa ma yarda rabbak. Syarat untuk bisa mendapatkan hakikat cinta, syarat untuk bisa kemudian langgeng cinta kita di rumah kita, suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kita semua, kita kepada orang tua kita, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan, kami, kata Rasulullah,
telah menetes kerinduan, air mata kami telah dihiasi dengan tangisan, maka jangan pernah menganggap kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, menjadi kekasih Allah, kalau hanya dengan senyuman, tertawaan, foya-foya dan sebagainya. Sudahkah kemudian pernah kita luangkan masa menggelar sajadah di tengah kegelapan malam, keheningan malam, kesunyian malam, jauh dari sana keluarga, jauh dari segala kemewahan, jauh dari segala keindahan, kemudian kita munajat, mengangkat tangan kita, merenungi dosa-dosa kita. Air mata ini adalah air mata yang akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata yang ketika dia menetes berebut para malaikat untuk kemudian mengambil air mata kerinduan itu. Tabashbashallahu liman ata Allah, karena Allah rindukan, Allah nantikan merenungi Allah Ta'ala. Allah rindu. Sudahkah ada air mata yang kita persembahkan kepada Allah untuk senyuman bagi ibu dan bapak kita di barzakh? Sudahkah anak-anak kita, mereka juga terpanggil hadiah untuk menangisi kita semua, sehingga kuburan kita ini menjadi riyadun min riyadil jannah. Berebut para malaikat, menjemput, mengambil air mata yang dirindukan oleh Allah. Liman ata Allah. Kalau kemudian seorang hamba telah datang kerinduan di dalam hatinya untuk semakin dekat dengan Allah, maka ternyata air mata kerinduan, air mata pertobatan diambil oleh malaikat untuk disimpan di gudang khasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kemudian air mata itu akan kembali diberikan ketika seorang ibu kita, ketika seorang ibu istri kita, ketika seorang bapak kita ataupun kita menjadi bapak bagi anak-anak kita terbaring di alam barzakh. Maka air mata pertobatan itu, air mata kerinduan itu dikembalikan oleh para malaikat, dikeluarkan dari gudang khazanah Allah untuk menjadikan sejuk daripada kuburan ibu dan bapak kita, untuk menjadi sejuk daripada kuburan kita semua. Karena di dalam hadits qudsi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ma taqarraba ilayya al-'abd bin nawafil hatta uhibbuhu. Ternyata untuk bisa menjadi kekasih Allah, langkah pertama kita lakukan adalah usaha untuk dekat dengan Allah, usaha untuk dekat kepada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Tempatkan hati kita di masjid, tempatkan hati kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, sehingga tersentak kemudian tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mewah, tidak ada yang lebih indah. Ketika azan dikumandangkan, Allah rindukan setiap hamba untuk bersegera datang kepadanya. Maka kedekatan yang kita lakukan dijelaskan di dalam hadits qudsi, ma taqarraba ilayya al-'abd. Kita telah berusaha untuk dekat dengan Allah, namun ternyata usaha yang telah kita lakukan untuk dekat dengan Allah bin nawafil, dengan satu amal yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menempatkan hati kita di masjid untuk senantiasa menjaga amal-amal kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kita datang di masjid bin nawafil, bahkan kita hadirkan amal-amal sunnah itu di dalam hati dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, Allah ihlankan, Allah umumkan, Allah kampanyekan kepada penduduk dan langit, hatta uhibbuhu dzalika uhibbu. Dia itu adalah kekasihku. Setiap langkah kaki kita melangkah ke masjid, Allah umumkan kepada penduduk langit, hambaku mendekatiku dan aku akan menjadi kekasihnya. Hambaku meminta untuk digugurkan dosanya dan aku bersihkan dia sebelum dia menghadap kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Namun ternyata
perjalanan hidup kita telah menghantarkan kita semua, bukan menghantarkan kita ke tempat kerja, bukan menghantarkan kita ke kantor, ke kebun, ke sawah, ke ladang, ke empang, tidak. Aina tadhabu? Ma nadhabu ila dukhan, ila al-uzara, wa ila ghayruna. Walakin tadhabu nataqarraba fi hayatina, nataqarraba fi qabrina, nataqarraba fi barzakh. Maka setiap kita melangkah keluar dari rumah kita, kita tanya dalam diri kita, hendak kemana kita? Kita bukan sedang berjalan ke kantor, tidak. Kita bukan sedang berjalan ke kebun, ke empang, ke toko, ke pasar, tidak. Ibu-ibu, kita sadarkan dalam diri kita, kita sadarkan diri kita. Kita bukan berjalan ke pasar, tidak. Tetapi kita semua berjalan semakin dekat dengan kubur kita masing-masing. Kita semua semakin dekat dengan kematian kita, yang mana kematian itu amat sangat dekat, sehingga kita takut jangan sampai ketika nafas itu masuk tidak diizinkan oleh Allah untuk dikeluarkan lagi. Jangan sampai ketika nafas itu dikeluarkan tidak diizinkan Allah untuk dihirup lagi. Ternyata kematian itu amat sangat dekat. Masyian ila dukhan. Maka sebenarnya kita jalan mendekati bibir kuburan kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka kalau kita yakin dan percaya bahwasanya kuburan itu begitu dekat, kematian itu begitu dekat, sekali lagi, sudahkah kita menjadi kekasih Allah? Karena tidak ada kebahagiaan kepada kita semua, tidak ada kelezatan dalam kematian, kecuali seorang itu telah menjadi kekasih Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia menjadi kekasih Allah, diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian diwujudkan menjadi hakikat cinta yang sebenar-benarnya, yakni mengorbankan buah hatinya. Itulah juga yang kemudian kita inginkan di dalam diri kita. Kita melihat bahwasanya apa yang telah berlaku dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ma'ajamal, tidaklah ada keindahan, tidaklah ada kemuliaan yang kita pandang dalam diri kita, dalam diri kita. Manzuru fi hayati illa, kecuali satu saat nanti yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling lezat kita pandang dalam hidup kita adalah illa yasbiqu ibnaha, kecuali kita melihat anak-anak kita sudah terpanggil hatinya untuk menjaga salatnya di masjid. Illa tara auladana sajidan wa yaqul rabbi firli warhamni, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Tidaklah ada keindahan, tidaklah ada kebanggaan kepada kita seorang bapak dan ibu, kecuali kalau kita melihat anak kita, mereka sujud dalam keadaan kemudian kita tidak paksa lagi. Terpanggil hatinya untuk sujudkan dirinya, untuk dekatkan hatinya, seraya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku, ya Allah, ampunkan ibu dan bapakku, ya Allah, yang telah rela menderita, yang telah rela susah, yang telah rela menanggung semua penderitaan hanya untuk kebahagiaan kita anak-anaknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka boleh kita tengok, ternyata kalau hari ini kita menggunakan sepatu mengkilap, kalau hari ini kita menggunakan pakaian yang mengkilap, ternyata di balik sepatu mengkilap itu ada cerita tapak kaki bapak kita yang telah termakan oleh tanah. Pecah tapak langkah kaki bapak kita, kita bisa bayangkan di tempat ini. Ternyata tapak kaki bapak kita telah termakan oleh tanah, tapak kakinya pun juga pecah-pecah. Semua itu rela dilakukan tidak lain semata-mata agar supaya anaknya si tampan, agar supaya anaknya si cantik bisa menggunakan sepatu mengkilap. Maka ketika kita menggunakan sepatu mengkilap, ingin berjalan ke kantor, ingin berjalan ke kampus, kita kemudian harus
gambar penderitaan, ada gambar tapak langkah kaki bapak kita yang tapak kakinya termakan oleh tanah. Kita kemudian mau hadirkan, maka selepas daripada sholat Aid al-Adha, kita mau datang untuk bernostalgia, kita mau datang untuk merenung, karena tidak ada tempat rekreasi yang terindah bagi seorang anak kecuali di samping nisan ibu dan bapaknya. Kalaulah mereka telah meninggal dunia, kita mau berada di samping nisannya. Kita bawa anak dan istri kita, kemudian kita sebut namanya. Di tempat ini pun juga kita bisa hadir kerinduan. Hadirkan kerinduan itu, cintakan dia, rindukan dia. Sebut nama ibu dan bapak kita di tempat ini. Bayangkan wajahnya, hadirkan kerinduan, rindukan dan cintakan dia. Seolah-olah tangan kasar ibu kita hadir untuk mengusap kepala kita, membelai rambut kita. Seolah-olah suara lirih ibu kita terdengar di telinga kita. Ibu kita memanggil kita dengan panggilan yang sayang. Ketika dulu pernah kita sakit, ibu kita menghibur kita, membesarkan jiwa kita dengan bahasa yang indah. Madisik-disikmu aku anak, baik-baik jika anak. Seolah-olah bahasa itu terngiang kembali di tengah-tengah kita, di telinga kita hari ini. Di mana mereka sekarang ibu dan bapak kita? Kalau mereka terbaring di alam barzah, maka kita izinkan, maka kita perkenankan bagaimana setiap doa kita, setiap air mata kita menjadi sebab senyuman bagi mereka ibu dan bapak kita. Hadiahkan air mata pertobatan kita untuk kemudian menebus kekecewaan mereka. Kemudian kita katakan dalam diri kita, ya Allah, kalaulah ibu dan bapak kami pernah kecewa dengan sebab kejahilan kami, kebodohan kami, kenakalan kami, ternyata yang dirindukan ibu dan bapak kita adalah percikan doa Nabi Ibrahim itu sampai kepada kita keluarganya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ternyata kalau ibu kita merelakan mengurung dirinya sepanjang-panjang tahun di dapurnya bergemul asap, kalau bapak kita merelakan kulitnya terbakar oleh matahari sepanjang tahun, ternyata semua dilakukan dengan sebab mereka rindu qurrata a'yun. Mereka rindu agar supaya kita anak-anaknya menjadi sejuk matanya, menjadi penyejuk matanya. Kapan bisa sejuk mata ibu dan bapak kita? Kapan bisa sejuk mata kita sebagai orang tua? Ternyata sejuknya mata ibu dan bapak kita hanyalah ketika Israel, malakul maut, ingin menjemput, mencabut nyawa ibu dan bapak kita. Maka dia pasti merindukan qurrata a'yun. Ya Allah, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia cakar mukaku. Nasapa itu matuai. Orang tua kita pasti cari. Mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia jambak rambutku. Ibu kita pasti mencari. Adakah tangan itu qurrata a'yun, menjadi penyejuk mataku? Adakah tangan itu ketika ibu bapak kita mengalami sakaratul maut, ingin dicabut nyawanya, ibu kita pasti mencari. Adakah tangan itu hari ini menjadi penyejuk mataku, menjadi tangan anak yang saleh dan saleha? Adakah tangan itu hari ini ingin mengusap kepalaku, membelai rambutku? Adakah tangan itu hari ini ketika kita sakaratul maut dirindukan oleh ibu bapak kita? Adakah tangan itu akan menghapus air mataku? Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang menjadi kerinduan ibu dan bapak kita untuk kita menjadi qurratul uyun, untuk kita menjadi penyejuk matanya adalah ketika mereka sakaratul maut, ketika Israel ingin mencabut nyawanya, yakin ibu kita pasti mencari. Ibu pasti mencari mana suara anakku yang dulu sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya. Pasti kita cari itu. Ibu kita dulu pasti mencari waktu dia sakaratul maut. Mana suara anakku yang sering memecahkan suasana rumah dengan tangisannya. Dia rindu qurratul uyun. Ya Allah, jadikanlah suara itu sebagai penyejuk mataku. Kapan bisa sejuk mata ibu bapak kita? Ternyata sejuknya mata ibu dan bapak kita adalah ketika suara kita menjadi suara anak yang saleh dan saleha. Maka dia nantikan, ya Allah,
Suara yang dulu sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisan. Suara yang dulu sering membuat riuh gaduh rumah ini. Diharapkan suara itu didekatkan di telinganya untuk ditalkinkan dengan La ilaha illallah, wallahi demi Allah. Dulu ibu bapak kita cari suara kita. Dulu ibu bapak kita cari tangan kita untuk mengusap kepalanya, mencari menanti suara kita menjadi anak yang saleh dan salehah, mentalkinkan di telinganya. Maka di tempat ini sekarang kita mau jujur tanya dalam diri kita, di mana kita dulu sewaktu ibu bapak kita sakaratul maut? Jangan sampai tangan kita sedang mencekik botol. Jangan sampai anak kita sedang berada di perempatan. Jangan sampai suara kita dalam keadaan kelalaian. Mereka akan menderita, mereka akan kecewa. Sudah cukup sudah ibu bapak kita menderita. Jangan kita tambah penderitaan itu ketika dia sakaratul maut. Sekarang jujur lagi kita tanya dalam hati kita, di mana nanti kelak anak-anak kita kalau kita sakaratul maut? Wahai anakku, di mana kelak engkau nanti ketika kami sakaratul maut? Ketika kami rindu, tanganmu akan hadir untuk mengusap kepala kami, membelangi kami. Kita cari mereka, tanya dalam diri kita, di mana kelak anak-anak kita kalau kita sakaratul maut nantinya? Adakah suara mereka telah menjadi suara anak yang saleh dan salehah, didekatkan di telinga kita, ditalkinkan dengan La ilaha illallah. Inilah kebahagiaan, inilah puncak hakikat cinta dan kasih sayang. Maka kita mau sama-sama menghadirkan kerinduan itu, agar supaya tangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengusap kepala ibu dan bapak kita, menghapus air matanya, menggandeng tangan ibu dan bapak kita sampai ke jannah, merangkul mendekap anak dan istri kita, berangkulan bergandengan tangan sampai di jannah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين المؤمنين الموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله، إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا
liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa ammatihim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Mari sama-sama kita khusyukkan hati kita. Kita teriak dalam hati kita dalam kerinduan. Sebut nama ibu dan bapak kita. Orang yang menyebut nama ibu bapaknya dalam kerinduan dalam hatinya seperti orang yang nyelam ke laut. Full power, sekuat tenaga kita. Mungkin dia jauh di seberang pulau. Mungkin dia jauh di alam barzah. Mungkin dia jauh apalagi kalau dekat dengan kita. Maka kita hadirkan kerinduan, sebut namanya. Bayangkan wajahnya. Hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan dia. Seolah-olah suara ibu kita terdengar di telinga kita. Panggilan sayang dan cinta dari ibu kita tidak pernah boleh hilang. Kita bayangkan wajah bapak kita. Bayangkan kulitnya yang terbakar matahari. Bayangkan penderitaan, kesusahan, pecah tapak langkah kakinya bapak kita. Mereka semua hari ini di tempat ini kita mau buat tersenyum. Izinkan mereka bangga telah melahirkan kita. Izinkan mereka bangga telah membesarkan kita. Kebanggaan mereka hanya akan bisa wujud kalau kita tebus kekecewaan mereka dengan air mata pertobatan. Rasul menjelaskan, wal qalba yazan, hati kami pun juga sedih, tetapi kami sedih ketika kami tidak bisa menebus kekecewaan ibu bapak kami dengan air mata pertobatan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita bayangkan diri kita, di mana kita dulu waktu ibu bapak kita sakaratul maut. Di mana kelak nanti anak-anak kita ketika kita sakaratul maut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ala khulafaihi al-arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كذلك وارزقنا الاستقامة على سريعة الوراء وطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا منور قلوب نور قلوبنا على أنوارك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, izinkan kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Izinkan kami berdoa dari dalam hati kami ya Allah. Hari ini ya Allah, kami ingin merenung, menatap ke dalam hati kami, memanggil dengan kerinduan. Hati kami teriak sekuat-kuatnya ya Allah, memanggil, menyebut nama ibu dan bapak kami, membayangkan wajahnya, menghadirkan kerinduan, merindukan, mencintakan dia. Ya Allah, senyuman ibu kami tidak pernah boleh hilang dalam ingatan kami. Seolah-olah suara ibu kami yang memanggil kami dengan panggilan cinta dan sayang
hari ini terngiang lagi di telinga kami ya Allah. Ampunkan kesalahan dan dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, betapa banyak kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kesalahan dan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan kesalahan dan dosa kami yang hanya Engkau yang mengetahuinya. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kullu bani Adam khata'un, ternyata sekujur tubuh kami penuh dengan dosa. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami berlumuran dengan dosa. Ya Allah, jangan Engkau timpakan dosa kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, sudah cukup ya Allah genda nikah si puan. Sudah cukup ibu kami menderita untuk kami anak-anaknya ketika di dunia. Cukupkan, bataskan ya Allah. Cukuplah mereka telah menderita untuk kami anak-anaknya sebatas di dunia saja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami tebus kekecewaan ibu dan bapak kami dengan air mata pertobatan. Ya Allah, mungkin ibu dan bapak kami kecewa ya Allah ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka nasa dan sakaratul maut. Pasti ibu bapak kami mencari kami. Mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu mencakar mukaku? Mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu menjambak rambutku? Ibu bapak kami pasti rindu untuk kami belai, kami usap kepalanya ketika dia sakaratul maut. Ibu bapak kami mencari mana suara anakku yang sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya. Pasti dia mencari ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami takut ya Allah, jangan sampai mereka kecewa dengan sebab kami tak berada di sisinya. Jangan sampai mereka kecewa dengan sebab kami masih dalam keadaan lalai dan belum bertobat kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, izinkan di tempat ini ya Allah, hari ini ya Allah, kami tebus kekecewaan ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Jangan Engkau sia-siakan air mata pertobatan kami ya Allah. Izinkan kami menangisi dosa-dosa kami ya Allah. Izinkan ya Allah, kami persembahkan air mata pertobatan ini ya Allah, untuk menebus kekecewaan ibu dan bapak kami. Ya Allah, kami kenal betul bapak kami yang telah rela menderita kulitnya terbakar untuk kami anak-anaknya ya Allah. Yang telah rela kemudian menjadikan pundaknya mengeras memikul segala beban penderitaan ya Allah. Izinkan ya Allah, kami tebus kekecewaan bapak kami dengan air mata pertobatan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini juga kami takut ya Allah, kelak ketika kami akan meninggal dunia, di mana Engkau wahai anakku? Adakah Engkau bisa hadir? Tanganmu menjadi anak yang soleh dan soleha, mengusap kepala kami, membelai rambut kami. Wahai anakku, di mana Engkau kelak ketika kami menantikan merindukan Engkau, ketika kami menantikan dalam sakaratul maut? Adakah suaramu akan menjadi suara yang akan meringankan sakaratul maut kami? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, tidak ada kebahagiaan bagi ibu bapak kami. Tidak ada kebahagiaan bagi kami sebagai ibu dan bapak kami ya Allah, sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak kami, kecuali kami bisa menjadi sebab senyuman bagi mereka, menggandeng tangannya, mengusap kepalanya, mendekap mereka sampai di jannah. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, warhamna ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astur awratina wa min rawatina wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di gudang khasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala
Sallallahu alaihi. Jalan Pak ke sana Pak. Jalan ke selatan Pak langsung. Ibu jalan ke selatan langsung keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dari saf pertama Pak. Mari Pak. Kita maju ke depan, kemudian ke selatan, baru sampai Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu So